Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah nabi disebut ada ribuan. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313. Di antara banyaknya nabi tersebut, ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Disebutkan dalam Janibal Marifat karya Dafiq Rohman, nabi yang tidak mempunyai pengikut adalah Samun Gozi alaihi salam atau Samun alaihi salam. Ia adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Cerita Nabi Samun Gozi alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Kisahnya ada di dalam kitab Mukosyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Diriwayatkan, Nabi Samun hidup dengan dikaruniai fisik yang sangat kuat hingga tak terkalahkan. Konon, Nabi Samun bahkan bisa merobohkan istana dan meleburkan besi. Hidupnya hampir dilalui dengan berperang bersama senjata bernama liha jamal, yang terbuat dari tulang rahang unta. Liha jamal bukanlah pedang sembarangan. Selain digunakan sebagai senjata untuk menumpas musuh, pedang tersebut juga merupakan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat liha jamal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Samun makanan dan minuman saat dia haus dan lapar. Samun Gozi hidup di masa umat manusia menyembah berhala. Dengan pedangnya itu, dia bisa melawan orang-orang kafir seorang diri. Konon katanya, hanya dengan liha jamal inilah Samun dapat membunuh ribuan orang kafir. Bukan hanya itu, kekuatan Nabi Samun juga membuatnya sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang dia isi dengan sholat malam dan berpuasa di waktu siang. Selama 1000 bulan, Nabi Samun menjadi pembela agama Tauhid dan berperang melawan musuh Allah bersama pedang ajaibnya. Ketangguhan Nabi Samun digunakan untuk menentang kekuasaan Raja Israel, penguasa kaum kafir saat itu. Tentu saja, hal itu membuat Raja Israel murka, apalagi saat mengetahui Samun terus memerangi dan memberantas kaum kafir di masa itu. Inilah yang membuat Raja Israel kemudian membuka sayembara dan menawarkan imbalan kepada siapapun yang dapat menyerahkan dan menaklukkan Nabi Samun. Sebagai imbalannya, Raja menjanjikan emas dan berlian yang berlimpah. Sayembara itu membuat istri Nabi Samun gelap mata. Terlebih, suaminya pernah memberitahukan kelemahannya yang terletak pada rambut. Ya, meski tak terkalahkan, Nabi Samun memiliki kelemahan yang terletak pada rambutnya. Dia tak akan berdaya ketika diikat dengan potongan rambutnya sendiri, dan hal itu pernah dia sampaikan pada istrinya. Secara diam-diam, sang istri pun mengikat Nabi Samun saat sedang tidur, dan menyerahkannya kepada raja untuk disiksa sampai mati. Saat terbangun, Samun merasa sangat sedih saat mengetahui orang yang dia percaya dan cintai justru telah berkhianat. Nabi Samun kemudian mendapatkan berbagai siksaan. Bagian tubuhnya dipotong, matanya dibutakan, dan dipertontonkan ke masyarakat. Mendapat perlakuan seperti itu, Nabi Samun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan bertaubat dan memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya pun dikabulkan. Dalam sekali hentakan, istana raja bersama seluruh orang kafir, termasuk istri dan para kerabat yang mengkhianatinya, seketika hancur. Nabi Samun pun bersumpah akan menebus dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran hingga 1000 bulan tanpa henti. Rupanya, kisah Nabi Samun ini menjadi salah satu alasan munculnya malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Samun, sahabat bertanya tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya setara dengan ibadah selama 1000 bulan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diam sejenak. Dalam diamnya, turunlah wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Demikian cerita singkat kisah Nabi Samun alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.